Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pandan Suri alias Putri Raja Rencong dari Utara emosi nggak karuan karena bisa dipermainkan begitu rupa oleh Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212. Apa yang akan dilakukan Pandan Suri selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dasar pemuda sombong, kurang ajar. Aku mengadu jiwa sampai 1000 jurus, teriak Pandan Suri. Didahului oleh satu pekikan yang dahsyat, maka gadis ini menyerang hebat sekali. Hiat! Gerakannya jauh berbeda dari jurus-jurus serangan sebelumnya. Sebelum serangan itu sampai, anginnya sudah menyambar keras. Wiro tetap berdiri di tempatnya sambil bolak-balikan kaki meja di tangan kanannya. Dia terkejut sewaktu merasakan angin serangan yang tajam menyelusup ke arah barisan tulang-tulang iga di sisi kanannya. Wiro Sableng sebatkan kaki meja dengan sigap. Hiat! Pruk! Wiro Sableng mengeluh. Kaki meja terlepas dari tangan kanan, sedang tubuhnya terjajar ke belakang sampai 3 langkah. Ketika memandang ke lengannya, sebelah kanan lengan itu kelihatan bengkak dan merah. Ternyata tumit kaki kiri Pandan Suri telah berhasil menghantam lengan itu. Hahaha, itu baru lenganmu. Sebentar lagi kepalamu yang bakal pecah. Wiro keluarkan suara bersiul. Rupanya kau memang tak boleh dibuat main-main. Baiklah, kau mulailah, kata pendekar 212 Wiro Sableng dan memasang kuda-kuda untuk menyerang. Namun sebelum dia bergerak, tubuh si gadis sudah berkelebat dan lenyap. Angin serangan yang dahsyat menelikung sekujur tubuh Wiro. Untuk mengimbangi gerakan lawan, mau tak mau pemuda ini kerahkan ilmu meringankan tubuhnya, dan sesaat kemudian tubuhnya itu hanya merupakan bayang-bayang putih saja. Diam-diam Wiro Sableng merasa kagum juga dengan permainan silat Pandan Suri. Saat itu mereka sudah bertempur 10 jurus lebih. Meski Pandan Suri tak berhasil menjatuhkan serangan kepadanya, namun dia sendiri dipaksa untuk bertahan terus-terusan. Sama sekali tak punya kesempatan untuk balas menyerang. Ini membuat Wiro Sableng menjadi penasaran. Beberapa kali totokannya tak mengenai sasarannya. Kalau saja dia tidak bermaksud untuk meringkus gadis itu hidup-hidup, itu lain perkara. Dia bisa turun tangan dengan ganas. Dalam kelikungan serangan yang dahsyat itu, mendadak Wiro Sableng menyaksikan berkelebatnya sinar merah kekuningan. Melihat lawan menyerang dengan ilmu pukulan sakti yang berarti menginginkan jiwanya, maka Wiro Sableng tentu saja tak mau tinggal diam lagi. Tenaga dalamnya yang sejak tadi sudah disiapkan secepat kilat dialirkan ke tangan kanannya. Sesaat kemudian, tangan itu pun didorongkan ke depan. Gerakan Wiro Sableng ini sekaligus merupakan campuran dari pukulan Benteng Topan melanda samudra dan tameng sakti menerpa hujan. Terdengar suara letusan dahsyat. Dukum! Langit-langit rumah makan hancur hangus berantakan. Tubuh Pandan Suri mencelat 10 langkah terbanting ke dinding. Wiro Sableng sendiri terhuyung gontai. Kejutnya bukan olah-olah sewaktu menyaksikan
Bagaimana? Ujung lengan bajunya mengepul hangus terasa panas dan perih. Buru-buru, pemuda ini merobek ujung lengan baju itu. Ketika dia memandang ke jurusan dinding di mana tubuh Pandan Suri tadi terbanting keras, astaga! Gadis itu sudah lenyap. Wiro melompat ke pintu depan. Kasip sudah, si gadis tak kelihatan lagi. Wiro memaki dalam hati. Leset, dia lolos lagi. Segera pula dia meninggalkan rumah makan itu. Hari itu tanggal 1, saat peresmian berdirinya Partai Topan Utara. Puluhan perahu kelihatan menyeberangi Danau Toba menuju pulau besar yang terletak di tengah-tengah danau. Penumpang-penumpang perahu-perahu itu ialah tokoh-tokoh silat dari pelbagai penjuru yang sengaja datang untuk menghadiri peresmian berdirinya Partai Topan Utara. Semua mereka ini tiada menduga bahwa kedatangan mereka itu ke sana hanya untuk mengantar nyawa, karena Raja Rencong yang berhati sejahat iblis itu telah berniat untuk menamatkan riwayat semua tokoh-tokoh silat, tak peduli dari golongan manapun mereka adanya. Di arena Topan Utara yang terletak di bawah bangunan tua di Bukit Toba, suasana penuh sesak oleh para tetamu. Kelihatannya, para tamu itu sudah tak sabar lagi menunggu kemunculan Raja Rencong dari utara. Namun, sampai sedemikian lama, sang tuan rumah masih juga belum muncul. Ini menimbulkan kegelisahan di kalangan para tamu. Sementara itu, di lereng bukit kelihatan sekelebatan sosok tubuh manusia. Paras dan perawakannya tidak dapat diteliti dengan jelas karena luar biasa cepat larinya. Dalam tempo yang singkat, dia sudah lenyap ke dalam rimba belantara, meneruskan larinya dengan melompat dari atas cabang pohon yang satu ke cabang pohon lainnya. Hingga akhirnya dia sampai di hadapan bangunan tua, satu-satunya bangunan yang terdapat di Bukit Toba itu. Suasana kelihatan sepi, tapi matanya yang tajam dapat mengetahui bahwa sebelumnya belasan orang telah memasuki bangunan itu. Apalagi sebelumnya, dia telah melihat perahu banyak sekali di tepi pantai. Setelah memandang berkeliling, orang di atas pohon ini melompat ke bawah dan tanpa menimbulkan suara, dia bergerak ke bagian belakang bangunan. Berlindung di balik sebuah runtuhan dinding tembok, dia meneliti bagian belakang bangunan itu dengan cepat, hingga akhirnya pandangannya membentur serumpun semak belukar lebat di hadapan sebatang pohon kelapa. Jika saja dia tidak mendapat penjelasan dari gurunya si tua gila, pasti dia tidak mengetahui bahwa di bawah rerumputan semak-semak belukar itu terdapat sebuah lubang yang merupakan jalan rahasia menuju ke bagian bawah bangunan tua. Segera orang ini melompat tanpa suara ke arah semak belukar, menarik semak belukar itu ke atas hingga kini kelihatan sebuah lubang yang sangat kotor dan besarnya hanya untuk tempat masuk sesosok tubuh manusia. Tanpa ragu-ragu, orang ini masuk ke dalam lubang itu dan menyeret rumpunan semak-semak hingga lubang itu kembali tertutup seperti sedia kala. Lubang itu ternyata hampir 15 tombak dalamnya. Setengah bagian sebelah atas dari tanah, sedang setengah bagian sebelah bawah dilapisi dengan batu. Dengan mengadakan ilmu meninggalkan tubuhnya, orang yang masuk ke lubang ini menyerosot turun tanpa mengeluarkan sedikit suara pun. Dia sampai di satu lorong sempit dan gelap. Lantai, dinding, dan atap lorong yang terbuat dari batu itu penuh dengan debu tebal. Agaknya lorong tersebut tak pernah dilalui orang selama bertahun-tahun. Ditepunya lorong itu hingga dia mencapai sebuah pengkolan. Tepat di pengkolan ini terdapat 2 buah pintu. Pengkolan itu sendiri buntu. Orang itu menggaruk rambutnya yang gondrong. Rambut gondrong dan kebiasaan menggaruk kepala yang tidak gatal bukan lain dua ciri-ciri khas dari pendekar kapak maut naga geni 212. Dan memang orang yang menyelinap masuk ini adalah Wiro Sableng. Dengan penuh kehati-hati, Wiro mendekati pintu sebelah kiri. Ternyata pintu itu tidak dikunci. Dan ketika dibuka, kelihatanlah sebuah ruangan 4 persegi. Di dalam ruangan ini terdapat sebuah roda besi yang amat besar. Bagian pusat dari roda besi ini berhubungan dengan 20 helai kawat-kawat halus. Selanjutnya, kawat-kawat halus ini menyelusup ke bagian atas ruangan, tak diketahui Wiro kemana seterusnya. Mungkin sekali ini adalah senjata rahasia, pikir Wiro Sableng. Ditutupnya pintu itu kembali, lalu bergerak ke pintu yang satu lagi.
Begitu dibuka, maka kelihatanlah sebuah tangga batu kualam yang menuju ke atas. Tak membuang-buang waktu, virus segera melompat dan sampai sebuah lorong yang sangat bagus. Dinding-dindingnya penuh dengan lukisan-lukisan, sedang sebagian dari gang itu tertutup permadani berbunga-bunga. Pada sisi kiri kanan lorong terdapat masing-masing sebuah pintu. Pintu yang ketiga terletak di ujung gang. Perlahan-lahan dan hati-hati sekali, Wiro Sableng bergerak mendekati kedua pintu di kiri kanan lorong. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya. Dari pintu sebelah kanan, terdengar suara orang bercakap-cakap. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suara yang perempuan ini rasa-rasa pernah didengar Wiro Sableng. Cepat, pendekar ini tempelkan telinganya ke daun pintu untuk mendengarkan pembicaraan kedua orang di dalam kamar. Gerangan, siapakah yang tengah berbicara itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.